Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Natalia Stepung dengan NIM 20146. Inilah video saya mengenai Negara. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang baik? Apa kata mereka? hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut suatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dari hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara, seperti untuk mengeluarkan pendapat, kemudian kebebasan beragama, maka kita memiliki kewajiban kepada negara. Sebagai contoh seperti membela negara, cinta tanah air. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan dan harus kita pertanggungjawabkan. Menurut saya yang harus didahulukan, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara, adalah kewajiban. Karena kita harus mengesampingkan ego kita jika kita ingin membangun negara kita yang sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Karena jika masih melekat ego atau hak-hak kita yang harus dipenuhi oleh orang lain, maka kapan kita dapat membela negara kita? Kapan kita dapat membangun negara kita? Jadi kita harus mengedepankan kewajiban daripada hak kita sendiri. Menurut saya kedua-duanya harus berjalan seiringan, karena kalau kita hanya melakukan hak saja, kita bisa menjadi orang yang seenaknya sendiri. Kalau hanya kewajiban saja, maka kita bisa menjadi orang yang terlalu keras, tidak bisa fleksibel. Ya menurut saya kedua-duanya harus berjalan seiringan. Misalnya kita makan itu kita hitung bisa kewajiban, tapi itu juga hak kita untuk makan. Kita wajib makan supaya kita sehat. Tapi untuk hak untuk makan atau tidak itu hak kita. Hal sederhana misalnya pipis itu wajib.
Tapi itu hak kita, haknya tuh kita mau pipis kapan, mau pipisnya gimana, itu hak kita. Tapi yang cetha kan kewajibannya kita pipis. Nah itu maksud saya itu. Satu, dalam bidang politik. Dalam bidang politik, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan juga pemerintah. Perbedaan hak dan kewajiban sangat jelas di dalam bidang politik. Keduanya sama-sama dimiliki oleh setiap orang. Kewajiban setiap orang adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Maksudnya, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, tidak peduli jabatan atau status sosialnya. Begitu juga kewajibannya, tidak peduli jabatan orang tersebut, maka ia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Dalam bidang sosial, hak setiap orang adalah memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan. Selain itu juga menikmati dan mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional merupakan hak setiap orang. Perbedaan hak dan kewajiban juga dapat dilihat dari contoh kali ini, di mana hak setiap orang sama dalam bidang sosial. Untuk kewajiban, setiap orang harus atau wajib mematuhi peraturan dalam bidang pendidikan. Setiap orang juga berkewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban, serta memelihara kebudayaan daerah dan nasional. Dalam bidang ekonomi, setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi. Contohnya yaitu tersedianya barang atau jasa untuk keperluan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Sementara setiap orang berkewajiban untuk bekerja keras untuk mengolah sumber daya alam. Setiap orang juga berkewajiban untuk mempertimbangkan hak orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Di sini negara telah memenuhi hak saya untuk mengenyam pendidikan yang layak, yaitu dengan mendirikan berbagai sekolah, kampus-kampus negeri yang beberapa di antaranya tidak berbayar. Kemudian masih ada lagi seperti jaminan kesehatan, jalan raya, infrastruktur, bandara, rumah sakit, dan lain sebagainya yang telah negara berikan kepada saya. Indonesia telah berikan pada saya cinta dan kebanggaan. Hidup saya. Untuk contoh simpelnya adalah ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar, saya memposisikan diri saya pada posisi siap. Kemudian saya tidak berbicara kepada orang lain, saya berdiri tegap menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karena saya percaya dan yakin bahwa kita sebagai warga negara harus menyanyikan lagu kebangsaan ini dengan penuh khidmat. Apalagi para pahlawan kita yang telah gugur, mereka berjuang mati-matian untuk mewujudkan negara kita sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu, mengapa kita tidak melakukan hal simpel itu? Untuk menjadi warga negara yang baik, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita harus mengedepankan kewajiban kita kepada negara. Jika kita telah mengedepankan kewajiban kepada negara, kemudian negara telah terbangun dengan baik atau setidaknya negara memiliki kedaulatan, maka disitulah baru negara memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi ada korelasi, kewajiban dulu baru hak. Cukup berlaku jujur, itu sudah jadi warga negara yang baik. Harapan saya untuk pemerintah Indonesia ke depannya adalah dapat membangun, kemudian mengatur negara kita ini untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan negara sesuai tersantum dengan dalam Undang-Undang Dasar 45. Bekerja dengan penuh tekad, jujur, amanah, dan selalu ingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.